Ya, pemirsa, kembali di AIS Pagi dan masih membahas mengenai dialog, mengenai propaganda asing yang dilakukan kedua kubu, siapakah yang benar sebenarnya. Dan kita ke Bang Lukman Edi. Gantian dong. Bentar, aku penasaran Bang Lukman nih. Diukur menit-menitnya. Oke. Bang Lukman, ini sebelum pemicuan tadi, kenapa Pak Jokowi seperti ada yang berbeda ketika berbicara di kampanye itu, seperti ada kesan marah seperti itu. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Pak Jokowi? Apakah karena ofensif 4 tahun selama ini diam? Bagaimana? Berkali-kali ya, melalui Jubir 01, melalui TKN 01, ya, mulai Desember sudah kita ingatkan, kembali dong ke track yang benar. Toh kita sudah bikin kesepakatan, ya, di Tugu Monas, ya, kita tanda tangan bersama semua. Calon presiden, wakil presiden tanda tangan deklarasi bersama kampanye damai anti hoax. Tapi kan ini terus diulang-diulang. Nah, kalau terus diulang-ulang, pada akhirnya kan kita kesel semua. Waktu tinggal mepet 1,5 bulan, kok masih juga memproduksi hoak, produksi fitnah, produksi kebohongan, ya. Sehingga kemudian Pak Jokowi merasa perlu ngomong langsung di depan publik bahwa bangsa ini harus waspada terhadap berbagai macam kebohongan. Baik. Ya. Dan itu kan fakta. Karena apa? Banyak sekali sekarang malah kan di pengadilan mau siap-siap masuk ke pengadilan ada 2 kasus besar kebohongan. Satu Ratna Sarumpait, kita nggak tahu ini kemana endingnya seperti apa, pengakuan dan kesaksian Ratna Sarumpait apa nanti di pengadilan kita bisa saksikan. Yang kedua, bahkan bukan hanya menyasar 01 nih hoak ini dan fitnah ini, menyasar penyelenggara pemilu. Ya, 2 kali penyelenggara pemilu KPU diserang oleh 02. Pertama menyatakan DPT bermasalah 31 juta, yang kedua menyatakan ada kertas suara yang dicoblos 8 kontainer. Baik. Jadi ini berbahaya buat bangsa ini. Baik, kita balik lagi ini bukan ke soal sederhana, ini bukan soal permainan antar Jubir ini. Ya, ini tinggal sebentar lagi nih, 1,5 bulan nih, masih menghasilkan kita sebagai sebuah bangsa. Boleh gantian kita. Boleh, silakan. Pertama ya, Stanley Greenberg terkonfirmasi sudah bahwa dari jawaban Bang Edi tadi bahwa memang benar itu kan dulu. Nah, berarti memang 2014 terkonfirmasi bahwa Stanley Greenberg ini pernah dipakai oleh Pak Jokowi. Ternyata Pak Jokowi lah yang pakai konsultan asing, bukan Pak Prabowo. Nah, ada terkonfirmasi, saya tidak menyatakan konfirmasi. Kedua, saya hanya bicara, jangan bicara dulu, kita bicara sekarang gitu. Ya, ini terkonfirmasi itu. Dulu kita berdebatnya ini dulu dong. Ada di websitenya resmi Political Strategis punyanya Stanley Greenberg. Jadi itu ditulis di bio-nya, Presiden Joko Widodo adalah kliennya. itu update-nya di tahun ya, sampai sekarang masih ada websitenya. Memang di Wikipedia itu dihapus Desember 2017. Tapi rekam jejak digital itu kan ada. Ya, itu pertama. Yang kedua, soal isu-isu yang disampaikan Mas Adi bahwa kami melakukan propaganda Rusia. Mas Adi, Bang Edi, kita ini jangan bilang Mas Adi nggak netral loh ya. Nggak, santai aja. Kita mensurvei di masyarakat bahwa masyarakat tuh punya banyak keluhan. Ada 4 hal yang tertinggi. Pertama soal pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia sulit. Yang kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara. Gimana Bapak ini kan harapan yang dirasakan oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara. Yang kedua adalah soal sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Ketiga, ibu-ibu 10 juta lapangan pekerjaan disediakan selama 4 tahun. Hoax itu. Gimana hoax data BPS? Sebentar, Abang bisa gantian kan? Bisa gantian dong. Nah, saya berikan Abang kesempatan bicara, kasih kesempatan bicara. Jangan mentang-mentang penguasa, jangan otoriter gitu dong. Silakan. Berarti yang ketiga silakan. Yang ketiga soal bagaimana harga-harga kebutuhan bahan pokok. Inflasi 3, terendah sepanjang Indonesia merdeka. Tersulit bagi ibu-ibu. Inflasi itu adalah harga barang. Kami temukan. Yang keempat soal korupsi, di mana kasus novel nggak selesai. 4 hal ini yang kami temukan di tengah masyarakat. Masyarakat mengeluhnya seperti itu. Survei pun mengeluhnya 4 hal itu. Sehingga Pak Prabowo dan Bang Sandi selalu bicara bagaimana Prabowo Sandi akan melakukan pertumbuhan ekonomi, memastikan anak muda mendapatkan pekerjaan, memastikan ibu-ibu tidak lagi stres, panik kalau ke pasar karena harga kebutuhan bahan pokok terjangkau. Itu yang kita lakukan, Mas Adi, propaganda ekonomi, bukan propaganda ala Rusia. Itu pertama. Yang kedua, soal Ratna Sarumpait yang disampaikan Bang Edi tadi. Kami ingin sampaikan, Ratna Sarumpait itu kami adalah korbannya Ratna Sarumpait. Kami adalah korban dari penipuan Ratna Sarumpait, ya. Nah, yang menarik ya, berapa hari lalu Pak Jokowi tiba-tiba muji-muji Mbak Ratna. Ya, muji-muji Mbak Ratna, bilang Mbak Ratna ini jujur, saya sudah kenal lama.
Nah, apakah mungkin ada grand design bahwa kami ya memang sengaja dijebak? Oke. Nah, apalagi Mbak Ratna ini di polisi ya pemain tunggal ya, sehingga ada orang pihak Bang Lukman ini kan sengaja menggiring opini seakan-akan kami membangun skenario. Kami yang melakukan permainan. Faktanya nggak ada pihak kami yang ditangkap polisi sama sekali. Kalau memang Mbak Ratna kita yang mendesain, menskenario kan tentu kami sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Baik. Terakhir Bang soal Andre? KPU RI ya. Saya ingin Singkat ya, sampaikan Bang, ya. bahwa kami sangat menghormati KPU. Bicara soal 7 kontainer bukan dari pihak kami, itu sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Lalu soal DPT ganda, kami memang menemukan DPT ganda. Kami mengikuti mekanisme yang ada dengan KPU. Kami berkoordinasi dengan KPU, KPU memanggil kami, kita koordinasi dengan Bawaslu dan Dukcapil yang memang ditemukan DPT ganda dan itu sudah Bang dilihat Andre. itu. Oke, Bang Intinya Andre. jadi Bang Edi, Bang Lukman Edi dan TKN ini terlihat panik. Isu-isu yang kami sampaikan itu fakta dibilang hoax. Oke. Kenapa mereka melakukan Baik. itu? Oke. Karena memang Oke. mereka Oke, menghindari baik. Bang debat Andre. ekonomi. Iya, waktu Singkat. masih terbatas. Bikin Kita ke kerusuhan Bang Adi. terus. Bang Adi gimana Singkat. menyimpulkannya ini mengenai masalah ini? Enggak, kan temanya soal siapa yang memainkan propaganda ala Rusia. Dan konsultan asing. Jangan lupa konsultan asing. Normatively begini, propaganda Rusia itu salah satu cirinya adalah menyebarkan politik ketakutan, mengesankan negara salah urus, kemiskinan, pengangguran itu terjadi di mana-mana. Kita tinggal cek di antara dua capres ini yang selalu menarasikan Indonesia salah urus, kemiskinan dan pengangguran ini siapa? Saya tidak menuduh, yang sering ngomong itu tentu Bang Andre dan kawan-kawan. Nah, lu masalahnya di mana? Kalau memang rakyat Iya, maksud saya tidak ada persoalan. pengangguran banyak, lalu ekonomi sulit, lalu kita masa dituduh propaganda. Nanti kita yang jawab. Singkat saja, Fakta. Bang Edi. Maksud saya, Penganggurannya berapa kita maksud jawab. saya kan ini ada Singkat kerangka teori normatifnya yang terjadi adalah apa yang disampaikan oleh Bang Andre. Soal salah dan benar tentu fakta yang akan bicarakan begitu. Bang Andre punya fakta, Bang Lukman juga Baik. punya fakta. Biarkan rakyat yang menilai fakta-fakta Setuju. itu. Oke. Baik, Kita terima kasih kembalikan banyak ke publik gitu ya. ya. Siapa Iya. yang salah, siapa yang benar, kita balikan ke publik. Biarkan publik yang Mas Bram, menilai. Pak Baik, Jokowi ini Bang punya Adi, bin. waktu kita Pak Jokowi ini punya bin, punya Baik. Intel Polri. Buktikan saja kalau kami Oke, konsultan pemirsa kita Rusia. nafas untuk sebentar lagi. Kita Di kembali segmen lagi di selanjutnya. segmen selanjutnya pidato nasional awal tahun. Akan kami sampaikan setelah itu kan. Tetaplah bersama kami. Silakan. Bang. Jangan kemudian